Sekarang kita coba nyalakan lagi. Kita nyalakan relaynya. Lampu sekarang menyala. Matikan, lampu mati. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Idrus Project. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang Internet of Things lagi. Nah, sebenarnya video kali ini hampir mirip seperti di video kita sebelumnya, yang videonya ada di pojok kanan atas ini, yaitu video kali ini tentang pembahasan Internet of Things menggunakan Blink. Lebih tepatnya untuk mengontrol relay menggunakan aplikasi Blink atau platform dari Blink. Nah, namun di video sebelumnya, karena kita menggunakan Node MCU dan ternyata banyak dari teman-teman yang menanyakan bagaimana cara penggunaan untuk boardnya menggunakan Arduino Uno seperti ini, tanpa menggunakan Node MCU. Dan trouble-nya karena Arduino Uno ini, dia adalah cuma microcontroller biasa, yang artinya dia tidak bisa terkoneksi ke internet. Jadi memang agak susah untuk pembuatan seperti itu. Jadi agak jarang ya, tidak semudah menggunakan Node MCU. Nah, maka dari itu saya akan membuat tutorialnya di video kali ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke videonya. Sekarang kita akan memperkenalkan terlebih dahulu semua komponen yang akan digunakan. Nah, di sini yang pertama untuk microcontrollernya tentu kita akan menggunakan board Arduino Uno sesuai requestan dari teman-teman. Seperti ini Arduino Uno. Kemudian karena dia tidak bisa terkoneksi ke internet, kita akan menggunakan ESP01 seperti ini. Nah, untuk ESP01 ini harus dimodif ya. Jadi ada sebuah pin yang bernama EN atau enable, yang letaknya itu ada di sebelah sini. Nomor 2 paling atas jika dilihat seperti ini. Kemudian dijumper ke paling bawah sebelah kiri. Enable ke 3,3 volt. Nah, kemudian karena default baud rate dari ESP01 ini adalah 115200, jadi kita harus turunkan ke 9600 menggunakan modul ini. Kenapa kita harus turunkan? Karena kita nanti akan menggunakan software serial di Arduino Uno, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa software serial dari Arduino itu menggunakan baud rate 9600. Kemudian untuk aktuatornya kita akan menggunakan relay lagi. Di sini yang 4 channel sama seperti di video yang kemarin. Ini adalah relay active low. Jadi nanti untuk penggunaannya kita harus kasih tegangan 0 volt di setiap pin inputnya untuk menghidupkan relaynya. Dan untuk mematikannya kita kirim tegangan high atau tegangan 5 volt atau kode sinyal 1. Kemudian di sini kita juga akan mempersiapkan kabel USB seperti ini. USB ke yang seperti ini ya, untuk memprogram Arduino Uno-nya. Kemudian yang terakhir di sini kita punya beberapa kabel jumper male to female untuk menghubungkan semua komponen ini menjadi satu kesatuan. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke perakitannya, kita harus melakukan ini dulu ya, yang downgrade ini. Kita pakai USB to TTL ini. Caranya adalah kita bisa pasang di sini seperti ini. Pasangnya seperti ini ya, jangan terbalik. Kemudian untuk mendowngrade-nya kita bisa hubungkan USB ini ke dalam komputer. Oke, sekarang kita sudah berhasil masuk ke desktop. Kemudian kita harus buka Arduino IDE-nya. Nah, di sini Arduino IDE-nya sudah terbuka. Kemudian kita di sini tidak perlu mengupload program apapun. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus masuk ke tools dan pilih portnya di port yang dimana ESP01-nya terhubung. Nah, di sini saya terdapat di COM12. Untuk mengetahuinya, teman-teman bisa cari di device manager. Di sini COM12 untuk CH340.
Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masuk ke serial monitor yang ada di bagian sini. Kemudian kita pilih baud rate-nya menjadi 115200. Oke. Dan ini dipilih yang paling bawah baud NL dan CR. Oke, kemudian kita bisa masuk ke bagian pengiriman di sini. Kita bisa ketik AT untuk memastikan bahwa baud rate ESP kita adalah 115200. Di sini dia mengeprint OK. Jadi artinya adalah benar bahwa ESP kita berbaud rate 115200. Oke, sekarang kita untuk merubah baud rate-nya atau mendowngrade dengan cara ketik AT plus UART sama dengan 9600. Jadi nanti kita akan turunkan menjadi 9600 sesuai dengan software serial yang dibutuhkan Arduino. Kemudian 0,8, 0,1, 0,0 seperti ini. Kemudian kita bisa klik enter. Nah, sekarang berhasil. Nah, sekarang baud rate kita ESP-nya adalah 9600. Kita bisa cek ketik AT lagi, dia tidak akan merespon karena baud rate-nya sudah 9600. Kita coba di 9600 di sini. Kita klik AT, dia merespon. Kita coba lagi AT, oke, dia merespon, yang artinya baud rate-nya sudah berhasil berubah menjadi 9600. Oke, sekarang setelah baud rate-nya berhasil dirubah, kita akan lepas ESP01-nya dan kita akan lepas dari USB to TTL-nya seperti ini. Kemudian kita akan langsung ke tahap perakitan. Untuk perakitannya teman-teman bisa lihat skema yang ada di sini. Nah, untuk rangkaian yang seperti ini sebenarnya sudah bisa kita gunakan, namun untuk lebih baiknya teman-teman perlu diketahui bahwa tegangan kerja dari ESP01 ini adalah 3,3 volt, sedangkan Arduino adalah 5 volt. Nah, jadi untuk komunikasi serialnya, data yang dikirimkan oleh Arduino juga seharusnya mendapatkan voltage divider atau resistor pembagi tegangan. Jadi data dari Arduino, dari serialnya yang masuk ke TRX dari ESP-nya, nanti dia akan bernilai 3,3 volt. Untuk menambahkan voltage divider kita bisa lakukan seperti ini, 2 resistor. Kemudian yang dari pin TX Arduino, di mana pin TX ini adalah pin nomor 3, kita tidak bisa langsung hubungan ke pin RX, melainkan kita akan hubungkan ke resistor terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita bisa hubungkan resistor satunya lagi. Kita bisa hubungkan kaki resistor yang kedua ke pin ground di sini seperti ini. Selanjutnya yang bagian di sini kita hubungkan ke pin RX dari ESP01-nya. Jadi dengan rangkaian seperti ini, data yang dikirimkan oleh Arduino serialnya nanti akan diturunkan terlebih dahulu menjadi 3,3 volt, baru nanti akan masuk ke ESP01-nya. Nah, dengan rangkaian seperti ini akan lebih baik, tapi nanti yang akan kita pakai seperti ini aja, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita bisa langsung pasang. Yang pertama kita akan hubungkan ESP-nya ke dalam Arduino Uno. Kita bisa pasang sesuai dengan skema yang tadi. Oke, di sini harus diingat ya, untuk power dari ESP01 ini adalah 3,3 volt. Jadi jangan sampai kita pasang di 5 volt. Nanti bisa-bisa ESP kita akan rusak. Oke, di sini kita harus perhatikan, di sini ada 5 volt dan 3 volt di Arduino-nya. Kita pasang ke 3,3 volt.
Kemudian kita pasang groundnya seperti ini. Sekarang kita akan coba hubungkan untuk pin RX dan TX nya. Untuk pin RX di sini kabelnya warna hijau, kita hubungkan ke pin nomor 3 0123. Kemudian untuk pin TX nya di sini berwarna biru yang ada di sini, kita hubungkan ke pin nomor 2. Oh ya, teman-teman perlu diingat untuk warna kabel ini tidak jadi patokan ya, teman-teman harus pakai segini. Ini adalah tutorial aja, jadi untuk mempermudah supaya mudah dimengerti, jadi saya bedakan dengan warna kabel yang berbeda. Oke, kemudian kita bisa pasang untuk modul relaynya. Yang pertama kita bisa pasangkan untuk powernya. Di sini ada ground dan VCC. Untuk ground di sini saya pakai kabel warna hitam. Kemudian VCC-nya kabel warna putih. Kemudian kita bisa pasang di Arduino. Putihnya ke 5 volt, groundnya ke ground. Seperti ini. Kemudian untuk pin inputnya kita akan pasang dan kita hubungkan untuk in 1 ke 4 sampai dengan in 4 ke pin nomor 7. Nah, sekarang perakitannya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah kita tinggal pasangkan kabel USB nya ke dalam PC atau komputer. Nah, jika rangkaian teman-teman benar, nanti di USB nya akan berwarna merah seperti ini dan Arduino nya juga akan menyala. Oke teman-teman, selanjutnya hal yang harus kita lakukan adalah kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Blink-nya dan mengkonfigurasinya. Kita bisa cari di Play Store atau di App Store, ketik dengan kata kunci Blink seperti ini. Kemudian kita pilih yang Blink versi Legacy. Kemudian di sini karena saya sudah berhasil mendownloadnya, saya tinggal open saja. Kemudian teman-teman bisa login via Facebook atau login pakai akun. Nah, di sini kelihatannya Blink versi ini udah nggak bisa lagi ya mendaftar user baru, jadi teman-teman harus pakai Facebook. Karena saya sudah pernah mendaftar sebelumnya, jadi saya tinggal login saja di sini. Oke, kemudian kita akan masukkan emailnya dan masukkan password di sini. Nah, sekarang udah berhasil login, kemudian kita buat projectnya atau buat tombolnya di bagian New Project di sini. Isi dengan nama yang kalian inginkan, contohnya IoT Arduino. Kemudian kita bisa pilih untuk boardnya Arduino Uno, klik OK. Kemudian koneksinya kita biarin pakai WiFi. Kemudian kita klik create. Nah, setelah berhasil di create atau dibuat projectnya, kita akan dikirimi token dari Blink ke email. Tapi ini bukan token kripto ya teman-teman. Ini adalah token untuk koneksi saja ke server dari Blink ya. Oke, kemudian hal selanjutnya akan tampil seperti ini. Kita harus melakukan penambahan button ya. Kita bisa klik tambah di bagian tombol tambah ini. Kemudian pilih button. Kemudian kita klik lagi sampai 4 kali buttonnya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah kita bisa menekan masing-masing tombolnya. Di sini kita rubah nama buttonnya, contoh relay 1. Ini untuk pinnya di pin nomor D4. Kemudian kita rubah ya, yang ini 0 ke 1 menjadi 1 ke 0. Karena nanti tujuannya adalah jika tombolnya ditekan, dia akan bernilai menjadi 0. Karena relay yang kita gunakan adalah relay dengan tipe active low atau relay yang menyala jika dikasih tegangan 0. Kemudian ini kita bisa rubah ke switch ya. Kemudian kita bisa lakukan di tombol kedua, relay 2, pinnya di pin nomor D5. Kita rubah lagi ini
Oke, sekarang setelah berhasil ditambah tombolnya, kita bisa klik play di sini atau kita menjalankan aplikasi Blink-nya. Nah, di sini keterangannya Arduino IoT wasn't online yet, berarti artinya karena Arduino kita belum terkoneksi ke internet. Untuk bisa terkoneksi ke internet, kita harus program terlebih dahulu. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk memprogram Arduino-nya. Di sini teman-teman bisa download codingannya di link yang ada di deskripsi video. Ini adalah programnya seperti ini. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus merubah ini, dan ini dengan yang paling atas ini adalah token yang telah dikirim ke email kita, yang bawah adalah nama WiFi, dan ini adalah password WiFi-nya. Kemudian yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman juga harus menginstal Blink library-nya di komputer teman-teman masing-masing. Untuk menginstalnya, teman-teman bisa masuk ke Sketch, kemudian Include Library, kemudian Manage Libraries. Kemudian di bagian pencarian, teman-teman bisa tulis kata kuncinya adalah Blink. Nanti di sini akan muncul library dari Blink-nya yang dari Volodymyr Simansky. Apa ini bacanya? Seperti itu ya. Nah, di sini karena saya sudah menginstalnya, jadi tombol installnya di sini redup ya. Jika teman-teman belum menginstalnya, teman-teman bisa klik install di sini. Oke, kemudian kita akan merubah tokennya, variabel token ini dengan token yang kita dapetin di emailnya. Oke, ini adalah tokennya. Kita bisa copy. Kemudian kita salin di sini. Kemudian ini untuk nama WiFi-nya, kita bisa tulis dengan nama WiFi yang tersedia. Ini adalah nama WiFi saya. Kemudian nama passwordnya. Ini aja, nggak perlu teman-teman rubah yang bagian lainnya. Kita bisa upload dan kita bisa pilih portnya adalah port Arduino Uno. Kemudian kita bisa upload dengan cara klik tombol upload yang ada di sini. Sekarang kita bisa tunggu sampai proses uploadnya selesai. Nah, sekarang kita bisa lihat di serial monitor untuk mengetahui apakah Arduino-nya terkoneksi ke server Blink dan terkoneksi ke internet. Oke, di sini untuk tampilannya seperti ini. Nah, dia mencoba connect ke WiFi. Nah, ini udah berhasil ya. Kita dapat ping dengan nilainya 50 milisecond, 56 milisecond. Oke teman-teman, sekarang untuk programnya sudah berhasil diupload. Kemudian kita akan coba lihat di aplikasi Blink-nya. Nah, sekarang jika teman-teman lihat di bagian atas ini sekarang sudah online. Kemudian kita akan coba untuk nyalakan relaynya menggunakan button yang ada di handphone. Oke, sekarang relay nyala. Kita nyalakan relay 2, relay 3, dan relay 4. Oh maaf, ini ternyata relay 4-nya kita setting masih sebagai push ya. Kita akan coba rubah. Nah, ini relay 4 kita jadi menjadi switch. Oke, kita nyalain. Coba. Nyala. Oke. Kita coba matikan. Sekarang kita coba nyalakan lagi. Nah, jadi seperti itu untuk penggunaannya. Sekarang kita akan coba pakai relay ini untuk mengaliri beban yang besar. Yang akan kita pakai adalah sebuah lampu ya, lampu 220 volt. Sekarang kita akan coba rakit. Kita jadikan relaynya sebagai saklar. Untuk lebih baiknya kita cabut dulu USB-nya. Dan di sini saya sudah ada sebuah lampu dan steker, yang mana salah satu kabelnya sudah saya potong di sini untuk dimasukkan ke salah satu relaynya. Untuk pemasangannya kita harus masang ke yang 3 dan ke normally open. Untuk mengetahuinya kita harus cek dulu menggunakan avometer.
kita bisa nyalakan, kita pilih ke yang beep. Nah sekarang jika saya tempelkan, ini bunyi. Kita cek ke tengah dan ke kanan, dia tidak bunyi. Kemudian ke tengah ke kiri, dia bunyi. Artinya kita pakai yang ke salah satu terminal yang tidak bunyi, yaitu ke sini. Kalau ini adalah normally close, kita tidak pakai. Jadi nanti yang akan kita pakai adalah yang ini dan yang ini. Nah sekarang udah terpasang dan tampilannya seperti ini. Kemudian kita bisa hubungkan stekernya ke listrik 220 volt. Oke, sekarang kita akan pasang. Untuk pemasangan ini harus hati-hati karena kita berhubungan dengan tegangan tinggi. Nah, ini sudah kita pasang. Kemudian kita akan pasang lagi USB dari Arduino-nya. Nah, sekarang kita akan coba untuk nyalakan via handphone. Kita nyalakan relaynya. Lampu sekarang menyala. Kita matikan, lampu mati. Kita juga bisa menyalakan relay 2, relay 3, relay 4. Tapi ini nggak nyala karena memang tidak ada bebannya. Yang nyala hanya relaynya saja. Sekarang kita coba lagi, kita nyalakan di handphone. Nyala, kita matikan, mati. Nyala, mati. Ya mungkin itu aja teman-teman video kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau mencoba dan mau membeli berbagai macam komponennya, seperti komponen yang kita pakai di video kali ini, teman-teman bisa kunjungi GoLED Store yang linknya ada di deskripsi video. Itu adalah toko resmi dari Idrus Project. Jika teman-teman membeli di GoLED Store, teman-teman artinya juga mensupport Idrus Project YouTube channel. Oke, mungkin itu aja video kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.